wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Maisela, NIM 2019143467. Saya mahasiswa Universitas PGRI Palembang, Prodi PGSD semester 3. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai makhluk hidup. Pada materi makhluk hidup tentunya sangat banyak materi yang akan dibahas. Namun pada video ini saya akan membahas beberapa saja di antaranya ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta pengelompokan makhluk hidup. Sebelum memasuki materi tersebut, saya akan membahas sedikit mengenai apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan makhluk hidup. Kebutuhan makhluk hidup ada 4. Yang pertama, makanan. Makanan berfungsi sebagai zat penghasil tenaga, zat pembangun tubuh, dan zat pengatur. Yang kedua ada air. Air digunakan sebagai pelarut zat makanan dan mengangkut sari makanan. Yang ketiga ada udara yang digunakan untuk bernapas. Dan yang terakhir ada tempat tinggal atau habitat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri dari makhluk hidup ada beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu memerlukan makan dan minum, bernapas atau respirasi. Yang ketiga peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Yang keempat berkembang biak atau reproduksi. Yang kelima tumbuh dan berkembang. Yang keenam ekskresi. Yang ketujuh ada adaptasi. Dan yang ke-8 itu ada bergerak. Masing-masing dari ciri-ciri tersebut memiliki beberapa contoh. Yang pertama, dari memerlukan makanan dan minuman. Contohnya manusia memerlukan makanan dan minuman berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selanjutnya yaitu bernapas atau respirasi. Contohnya di sini ada 4 sistem pernapasan. Yang pertama itu paru-paru, yang kedua insang, yang ketiga ada moluska, dan yang terakhir ada trakea. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Contohnya yaitu daun putri malu ketika disentuh atau dipegang, ia akan menutup. Selanjutnya, berkembang biak dan reproduksi. Berkembang biak atau reproduksi pada makhluk hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ovivar atau bertelur, yang kedua ada vivivar atau melahirkan, yang terakhir ada ovovivivar atau melahirkan dan bertelur. Selanjutnya tumbuh dan berkembang. Contohnya ada ayam. Yang pertama ayam itu berbentuk telur, lalu menetas, kemudian menjadi anak ayam, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Selanjutnya ada ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Contohnya yaitu di sini ada anak kecil yang bergerak aktif. Ia akan mengeluarkan zat sisa berupa keringat atau cairan dari dalam tubuhnya. Selanjutnya ada adaptasi. Di sini ada contohnya yaitu pohon kaktus dan beruang. Pohon kaktus dapat bertahan hidup di gurun Sahara atau cuaca yang panas karena ia dapat menyimpan cadangan air di dalam batang atau tubuhnya. Kalau beruang dapat bertahan hidup di kutub utara atau di cuaca yang sangat dingin itu karena dia memiliki bulu yang tebal untuk menghangatkan dirinya. Selanjutnya bergerak. Ada beberapa contoh bergerak yaitu seperti elang. Elang bergerak menggunakan sayap, ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor, lalu ada buaya yang bergerak menggunakan kaki, dan yang terakhir itu ada kera yang bergerak menggunakan tangan dan kakinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelompokan makhluk hidup. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengelompokan hewan. Pengelompokan hewan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dibagi menjadi 4, yaitu di darat. Contohnya seperti kambing, kucing, kerbau, harimau, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada di air. Di air, contohnya ada
ikan, cumi-cumi, lumba-lumba, gurita, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada amfibi atau bisa berada di dua alam atau hidup di dua alam seperti air dan darat. Contohnya yaitu katak dan buaya. Yang terakhir ada di udara. Contohnya yaitu burung, kupu-kupu, kumbang, capung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengelompokan hewan berdasarkan cara bergeraknya. Seperti yang ini tadi, seperti yang dijelaskan pada ciri-ciri tadi, hewan dapat bergerak menggunakan kakinya, perutnya, dan sayapnya. Contoh hewan yang bergerak dengan kaki ada beberapa. Yang pertama itu ada hewan yang bergerak dengan dua kaki, contohnya kambing, bebek, dan ayam. Yang kedua itu ada hewan yang bergerak dengan empat kaki, contohnya kambing, kuda, rusa, sapi, dan lain sebagainya. Selanjutnya hewan yang bergerak dengan perutnya. Hewan yang bergerak dengan perutnya contohnya itu ada ikan, belut, ular, cacing, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada hewan yang bergerak dengan sayapnya. Hewan yang bergerak dengan sayapnya contohnya itu sama seperti hewan yang hidup di udara. Ada burung, kupu-kupu, kumbang, capung, dan nyamuk. Selanjutnya, pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biak. Sama seperti pada ciri-ciri tadi, hewan berkembang biak ada 3 cara, yaitu bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Selanjutnya, pengelompokan makhluk hidup atau hewan berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Yang kedua, hewan pemakan daging atau karnivora. Dan yang terakhir itu hewan pemakan segalanya atau bisa memakan tumbuhan dan bisa memakan daging, yaitu omnivora. Yang terakhir, pengelompokan hewan yaitu berdasarkan penutup tubuhnya. Berdasarkan penutup tubuhnya, hewan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu sisik, contohnya ikan, buaya, dan beberapa jenis ular. Yang kedua ada rambut, contohnya itu ada kuda dan sapi. Selanjutnya ada bulu, contohnya yaitu ada bebek, ayam, dan burung. Yang terakhir ada cangkang, contohnya yaitu keong, kerang, dan bekicot. Pengelompokan tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada berdasarkan keping bijinya. Berdasarkan keping bijinya, tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan monokotil atau berkeping 1, dan yang kedua itu ada tumbuhan yang berkeping 2. Lalu berdasarkan batangnya, tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu batang basah, batang kayu, dan batang rumput. Selanjutnya, berdasarkan akarnya, tumbuhan dibagi menjadi 5, yaitu akar tunggang, akar serabut, akar nafas, akar gantung, dan akar pelakat. Keempat, pengelompokan tumbuhan berdasarkan bunganya. Pengelompokan tumbuhan berdasarkan bunganya dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbunga dan tidak berbunga. Dan yang terakhir, pembagian atau pengelompokan tumbuhan berdasarkan bentuk daunnya. Berdasarkan bentuk daunnya, tumbuhan dibagi menjadi 4. Yang pertama, daun menyirip, bentuk daun atau bentuk tulang daun seperti sirip ikan, contohnya mangga, jambu, dan nangka. Yang kedua itu daun menjari atau bentuk tulang daunnya seperti susunan jari-jari manusia, contohnya pepaya dan singkong. Yang ketiga ada bentuk daun melengkung atau seperti garis lengkung, contohnya eceng gondok dan teratai.
Yang terakhir ada bentuk daun sejajar seperti garis-garis lurus sejajar, contohnya jagung dan tebu. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.